Allah lembutkan hati mertua, gak usah bayar hutang. Tuh, Allah mudahkan bayar cicilan dan tidak punya hutang lagi sama mertua. Bahkan mau dikasih tambahan 400.000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun Shopee, klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni teman-teman ke WhatsApp admin, nomornya 0813 1543 0565. Langsung aja teman-teman, aku akan bacain testimoninya ya. Ini testimoninya dari Mbak Desi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih testimoni lagi Mbak. Hari Senin saya salawat munjiat tapi nggak dihitung dapat berapa karena saya pakai jari aja Mbak. Nah besoknya saya dawamin 100 kali Mbak. Masya Allah, yang nggak disangka-sangka mertua saya mengikhlaskan uang yang saya pinjam sebanyak 600.000 Mbak. Itu rasanya seneng banget, bersyukur sama Allah. Yang tadinya mertua saya bilang uangnya harus diganti jika mertua saya butuhin Mbak. Allah maha membolak-balikan hati ya Mbak. Bulan yang lalu mertua saya bilang mau kasih uang ke suami saya 1 juta untuk tambahan naikin si mobil Mbak. Cuma karena gak jadi naikinnya, uangnya pun gak jadi dikasih. Cuma suami saya keke, walaupun gak jadi naikin SIM, uangnya kasihin aja kata suami saya. Mertua saya bilang ya udah nanti uangnya beliin aja emas buat istri kamu. Uangnya sih belum ada di tangan sih Mbak, cuma nanti bakal dikasih katanya. Tapi jangan dipakai untuk bayar cicilan ke bank. Saya memang punya cicilan ke bank sih Mbak. Selama 2 tahun, sekarang tinggal 1 tahun lagi kurang lebih. Pertengahan bulan Januari suami saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan di Bandung karena dapat pekerjaan baru yang dekat dengan saya. Otomatis kan gajinya nggak full karena cuma 10 hari. Nah saya bingung dari mana dapat uang untuk bayar cicilan. Suami saya akhirnya pinjem pada mertua saya sebesar 600.000 karena memang masih bisa saja tambahin 300. Masih bisa saya tambahin 300, jumlah untuk bayarnya sebesar 900 ribuan Mbak. Sebetulnya saya salawat munjiat nggak berharap utang saya lunas Mbak. Yang ada di pikiran saya ketika sholawat saya hanya pengen punya TV dan kulkas Mbak. Karena saya baru pindah rumah yang sebelumnya tinggal sama mertua selama 6 bulan dan tepat November saya dan suami memutuskan untuk pisah rumah aja. Karena saya nggak mau tergantung terus sama mertua. Saya ingin mandiri walaupun makan seadanya, tapi lebih nyaman dan bebas di rumah sendiri. Jadi barang-barang masih belum ada dan bosen juga di rumah nggak ada TV Mbak. Saya juga butuh kulkas juga Mbak untuk stok makanan dan sayuran, soalnya di sini itu perkampungan yang jauh dari kota dan warung sayuran. Ada sih Mbak yang jualan keliling pagi dan sore, cuma kadang ada kadang nggak ada. Nggak nentu gitu yang buat saya bingung harus makan apa. Saya bisa aja minta makan sama mertua, tapi saya nggak mau Mbak. Udah pisah rumah masa masih minta makan tiap hari ke sana. Memang deket sih Mbak rumahnya. Saya di bawah, mertua saya di atas. Saya tuh pengen banget punya TV sama kulkas Mbak. Untuk saat ini saya minta ke suami hal yang nggak mungkin karena keuangannya lagi nggak stabil juga. Ada cicilan juga Mbak. Ya udah, cara saya deketin Allah perbanyak sholawat munjiat, itu yang bisa saya lakuin. Berharap Allah bisa mewujudkannya karena saya percaya gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tapi Allah kabulin hal lain yang gak pernah saya pikir agar saya cepat lunas hutang pada mertua saya. Yang ada di pikiran saya cuma pengen TV sama kulkas aja. Mungkin menurut Allah ini dulu kecewa sih enggak Mbak. Malah saya bersyukur alhamdulillah utang pada mertua saya lunas tanpa harus membayarnya. Malah kata mertua saya udah
saya udah utang yang 600.000 nggak usah dibayar. Anggap aja itu yang niatan mama beri 1 juta, sisanya 400.000 ya. Tapi yang 400.000-nya jangan ditagih ya, karena kan itu niatnya memberi. Saya terharu bahagia kemarin sore mertua saya bilang gitu pada saya dan suami. Mungkin kalau mau TV sama kulkas harus dikencengin lagi ya Mbak, salawat munjiatnya 500 sampai 1000 kali dalam sehari. Karena kan itu barang yang lumayan mahal ya Mbak. Gak sebanding dengan salawat saya yang 100 kali. Itu pun gak istiqomah. Doain saya ya Mbak, mudah-mudahan saya segera punya TV dan kulkas dan saya bisa lebih istiqomah lagi mendawamkan salawat munjiat. Makasih ya Mbak, udah mau testimoni dari saya, udah mau baca. Mudah-mudahan Mbak Mel dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan keluarga Mbak Mel selalu diberikan kesehatan. Amin. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Devi, dahsyat banget ya. Jadi Mbak Devi ini sholawatan karena kepengen punya TV sama kulkas. Ya, yang paling penting tuh kulkas sih. Kalau hiburan kita bisa nonton TV, ya, bisa nonton HP. Tapi kalau kulkas itu penting banget buat emak-emak. Karena aku ngerasain dulu waktu belum punya kulkas, mau masak, mau nyetok tuh bingung. Ya, kalau nggak nyetok gimana makannya? Kalau nyetok terus taruhnya di mana yang ada makanan kita juga udah sayuran pada layu, ikan juga nggak mungkin bisa bertahan lama gitu kan teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya punya, walaupun kulkasnya kulkas kantor yang nggak pakai teman-teman. Jadi aku tuh ya udah pokoknya seadanya aja lah ya teman-teman, ya kalau beli juga lumayan kan. Masya Allah banget ya teman-teman. Dan Allah itu lebih tahu yang terbaik buat hambanya. Kata Allah, nanti utang kamu lunas dulu biar nggak pusing. Dilunasin. Allah lembutkan hati mertua, gak usah bayar utang. Tuh, Allah mudahkan bayar cicilan dan tidak punya hutang lagi sama mertua. Bahkan mau dikasih tambahan 400.000. Dahsyat banget ya. Dan kalau kata Mbak Devi tadi, Mbak mungkin salawat saya kurang ya. Ya, mungkin kurang. Tambahin. Tambahin Mbak, 500 deh. Sebulan ini dapat tuh kulkas sama TV insya Allah. Ya, cobain deh baca 500 sholawat munjiat. Kalau Mbak Desi nggak punya kegiatan, maksudnya nggak kerja di luar, di rumah punya banyak waktu, duduk setelah sholat tuh baca 100, dicicil tiap habis sholat 100, itu 5 kali sholat 500, insya Allah bisa. Insya Allah nanti punya TV. Tapi baca 100 munjiatnya jangan sambil lihat HP ya, walaupun boleh. Tapi kan kita lagi pengen bener-bener nih ditolong sama Allah. Ya kita yang serius ngadep Allahnya, jangan sambil apa namanya lihat main HP, jangan sambil ngapa-ngapain dulu. Kecuali kalau sambil masak, sambil nyapu, nggak apa-apa. Ya, usahakan kita benar-benar fokus baca sholawat supaya ya kita tuh pantas gitu. Kita kan lagi mantesin diri. Bener banget teman-teman. Ya, kadang kita tuh gini, bukan kadang, maksudnya ya teman-teman. Jadi kita tuh kan punya keinginan. Kita harus menghitung gitu, bukan hitung-hitungan sama Allah. Kita harus memantaskan diri, kita hitung. Kebutuhan kita apa? Pantas nggak kira-kira kalau kita bacanya sekian? Gitu loh. Ya, sama seperti kayak orang yang bekerja sama kita misalnya nih. Kita punya pekerja nih, kita punya karyawan. Gak usah jauh-jauh lah, kita ibu rumah tangga, paling karyawan kita tuh ya yang kerja di rumah gitu ya misalnya. Yang kerja di rumah kita baru 2 hari, udah minta gaji full. Kita nggak mau dong ngasih, ya nggak? Tapi kalau dia udah kerja full, apalagi kerjaan dia bagus, kita kasih kan, sesuai dengan kepantasannya dia, plus kasih bonus, karena dia kerjanya udah rajin. Atau mungkin dia baru kerjanya 2 hari, tapi kita tuh ngelihat dia tuh bener-bener kerjanya tuh giat banget, serius banget. Menurut kita dia pantas untuk dikasih bon, kita kasih bon. Kan gitu. Bener gak teman-teman? Ya, jadi ayo pantaskan diri. Aku baca satu lagi ya testimoni teman-teman. Ini dari saya dari Mbak Ika. Nah, ini dari Mbak Ika di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ika dari Bekasi. Saya mau testimoni Mbak Mel. Saya awal kenal sholawat setelah melihat testimoni dari Mbak Mel di YouTube, yang mana kondisi saya waktu itu sangat terpuruk bulan Juli 2022. Ujian yang paling terberat di tanggal 27 Juli 2021. Di saat saya harus kehilangan buah hati saya saat masih di dalam kandungan, usia kandungan 9 bulan ya Allah. Bukan terpuruk karena
kehilangan anak Mbak Mel. Saya juga terjerat hutang yang begitu besar di awal tahun 2019, di mana di tahun itu saya harus kehilangan pekerjaan karena ulah teman kerja yang serakah. Mengenal salawat menurut saya keberkahan yang luar biasa, karena dengan salawat hati terasa tenang. Awal mengenal salawat, permintaan yang saya harapkan adalah hutang lunas, diangkat menjadi karyawan tetap dan bisa menebus mobil yang saya gadaikan. Dan alhamdulillah keinginan saya tersebut dikabulkan sama Allah. Bulan Desember 2021 saya diangkat menjadi karyawan tetap. Sekitar bulan Juli mobil saya yang saya gadaikan ditebus oleh orang tua saya dengan cara gadai sertifikat tanah. Utang pinjol lunas semua, tinggal utang di kartu kredit yang masih belum selesai sampai sekarang karena bayarnya bulanan. Pengharapan saya saat ini adalah utang lunas dan lulus ujian kepabeanan Mbak Mel. Kemarin sempat ikut ujian tapi belum lulus, keajaiban yang kecil-kecil banyak banget Mbak Mel. Saat anak pengen sepeda baru tapi saya nggak bisa beliin, tahu-tahu dapat sepeda dari neneknya. GoPay terisi sendiri sebanyak 2 kali walaupun nominalnya nggak gede Mbak Mel. Tapi dengan adanya itu saya bisa pesan ojek buat jemput sekolah anak saya, di mana waktu itu saya nggak ada duit sama sekali. Pas nggak punya duit sama sekali buat ongkos, tahu-tahu di jalan nemu uang 20.000. Dan masih banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Saya mengamalkan salawat Jibril minimal 10.000, munjiat 100 kali, salat tahajud dan duha, baca Waqiah Al-Muqyasin sehabis salat. Mohon doanya ya Mbak Mel, semoga hajat-hajat saya yang belum terkabulkan akan segera dikabulkan sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ika di Bekasi. Tuh Mbak Ika ya. Tadi kan sebelum Mbak Ika, siapa tadi Mbak Desi ya. Mbak Desi ya, Mbak Desi kan tadi bilang mungkin salawatku masih kurang. Ya, salawat masih kurang, benar. Nah, ini lihat contohnya Mbak Ika, salawat Jibril 10.000, munjiatnya 100, Masya Allah, satu persatu doanya dikabulkan. Meskipun belum semua doa dikabulkan ya, tapi satu persatu diijabah sama Allah. Jadi teman-teman, ayo kita pantaskan diri. Pantaskan diri dari 2 hal. Yang pertama, udah pantas belum antara kita dulu jauh dari Allah dengan sekarang deketin Allah? Yang kedua, udah pantas belum amal yang kita kerjakan sekarang dengan doa yang kita minta? Jangan sampai doanya minta 100 juta, usahanya, amalnya baru bernilai 10.000. Misalnya, itu ilustrasi. Ketika misalnya poin ya, jangan nilai 10.000 poin misalnya. Untuk mengejar 100 juta kita harus punya 100 juta poin. Jadi kalau 10.000 poin masih kurang. Kan mintanya 100 juta, kita butuh 100 juta poin untuk mendapatkan 100 juta. Ilustrasinya seperti itu. Jadi terus pantaskan diri. Dan jangan patah semangat. Jangan merasa, aduh aku banyak dosa nih, salawatku apakah salah, kok belum dikabulkan? Jangan, Allah sayang sama kamu. Ya, Allah sayang sama kamu, Allah masih pengen dengar kita, Allah masih pengen dengar teman-teman merintih, berdoa. Allah masih pengen lihat teman-teman rajin, sampai teman-teman imannya kokoh, ketika sudah dikabulkan doanya, nggak ngilang. Kalau cepat dikabulinnya nanti kita ngilang. Karena memang ketika kita berdoa, ketika kita deketin Allah dalam keadaan sedih, dalam keadaan banyak masalah, itu rasanya nikmat. Betul apa betul? Ya, tapi ketika kita sudah sedang bahagia, semua sudah tercukupi, semua sudah terpenuhi, kita salatnya jadi nggak nikmat lagi. Kita doanya jadi nggak nikmat lagi, nggak berurai air mata lagi. Tuh, makanya hati-hati ketika semua sudah terpenuhi, tetap usahakan utamakan Allah. Agar apa? Agar kita nanti nggak dicolek sama Allah, dikasih ujian yang membuat kita nangis lagi. Ya, karena kita udah kehilangan nikmat dalam beribadah, akhirnya dicolek sama Allah. Ayo, udah hilang lagi, sini, sini, sini. Biar kamu ngerasain nikmat lagi dekat denganku. Tapi ketika kita berusaha meminta kepada Allah, jangan lupa ketika kita sudah baik-baik saja nih teman-teman, semua keinginan sudah terwujud, jangan lupa minta doa terus sama Allah. Ya Allah, berikanlah hamba nikmat iman, berikanlah hamba nikmat dalam beribadah, berikanlah hamba nikmat ketika berdoa, berikanlah hamba rasa nikmat ketika hamba bersolawat, ketika hamba sujud kepadamu. Itu diminta terus, supaya Allah selalu menjaga kita. Jangan sampai nikmat kita hilang, ya, nikmat ibadah kita hilang
Akhirnya ditoel sama Allah. Sini, 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 sini. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Desi dan juga Mbak Ika hutangnya lunas, rizkinya lancar, terkabul segala doa-doanya dijabah sama Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga rizki kalian barokah, hutang kalian segera lunas, doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Amin, ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.